Aduh, tugas UAS numpuk banyak banget lagi. Semua deadline hampir barengan. Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Kalau aku kerjain semua barengan nanti telat lagi. Emang ada tugas apa aja? Ada 5 sih. Ada geopit, matematika dasar, pengantar pendidikan, administrasi manajemen sama BKN. Oh iya, yang itu. Aku baru ingat lagi. Kalian kenapa? Kan dong. Kok disatuin sih? Kayaknya kalau yang terus cerita kenapa coba? Iya nih, kita bingung banget. Minggu ini tugas banyak banget. Mana deadline-nya barengan dan ada 5 tugas. Tidak tugas kelompok dan 2 tugas minggu. Iya, bingung banget nih. Alah, itu mah kalian bukan masalah banyak tugasnya, tapi kalian bingung kan mau mulai dari mana? Iya, betul banget. Nah, aku udah ngerti nih masalah kalian seperti apa. Sebenarnya, masalah kalian tuh bisa loh diselesaikan pakai matematika, terutama pakai kombinatorial. Gimana nanti kalian bisa memodelkan secara matematis pengurutan cara dan juga urutan mana yang harus kalian kerjakan duluan biar kalian mengerjakan secara efisien. Kombinatorial sederhananya kita itu punya urutan kemungkinan cara untuk menyelesaikan tugas. Nah, ini tuh urutan mana yang dapat efisien untuk menyelesaikan masalah tugas. Emang bisa? Ya, bisa dong pakai kombinatorial tadi. Jadi kombinatorial Kombinatorial adalah cabang matematika yang mempelajari cara menghitung, menyusun, dan memilih objek secara sistematis dan efisien. Kombinatorial banyak digunakan dalam penjadwalan, jadi jadwal kuliah, ujian, kerja, dan juga pengaturan tempat duduk. Rumus dari kombinatorial itu sendiri adalah C n, R sama dengan N faktorial per R faktorial N dikurangi R faktorial. Lanjut kita ke contoh soal. Contoh soalnya, dari 5 siswa akan dipilih 3 siswa untuk menjadi tim piket. Berapa banyak kelompok piket yang dapat dibentuk? Jadi, pada kombinatorial, urutan tidak diperhatikan. Yang penting siapa saja anggotanya. Contohnya kita ketahui tadi N sama dengan 5, R sama dengan 3. Maka kita masukkan pada rumus tadi dengan C 5,3 sama dengan 5 faktorial per 3 faktorial, yang berarti 5 dikurangi 3 faktorial. Maka hasilnya adalah 5 faktorial, 3 faktorial yang dikali dengan 2 faktorial. Kita jabarkan satu persatu. 5 faktorial itu kan didapatkan dari 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dan dikali 1. Nah, terus yang bawahnya kita juga jabarin, teman-teman. 3 faktorial itu kan nilainya 3 kali 2 kali 1. 2 faktorial berarti 2 dikali 1. Oke, kita dapatkan nilainya itu adalah 5 dikali 4 per 2 kali 1. Yang berarti tinggal sama dengan nilainya 10. Permutasi adalah cara menyusun objek dengan memperhatikan urutan. Rumus pada permutasi yakni P dalam kurung N, R sama dengan N faktorial per N kurangi R faktorial. Oke, kita masuk pada contoh soal. Dari 5 mahasiswa dipilih 3 orang untuk menjadi ketua, sekretaris, dan bendahara. Ingat, pada permutasi kita harus menentukan adanya urutan. Maka diketahui N sama dengan 5 dan R sama dengan 3. Langsung dimasukkan saja pada rumus di mana 5 faktorial itu sama dengan 5 yang dikurangi dengan 3 faktorial. Jadi tinggal 5 faktorial per 2 faktorial. Jabarkan nih satu persatu. 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dan dikali 1 dengan 2 faktorial, yakni 2 yang dikali 1. Maka hasilnya tinggal 5 dikali 4 dikali 3, hasilnya adalah 60. Jadi, untuk kesimpulannya, kombinatorial membahas cara menghitung kemungkinan permutasi digunakan jika urutan diperhatikan. Sangat berguna dalam masalah nyata seperti penjadwalan dan pengaturan. Nah, dari materi tadi, kombinatorial itu adalah banyak cara
untuk menghitung suatu kemungkinan. Dari hasil Sadewa tadi itu adalah kita itu dapat memakai cara itu untuk menghitung urutan kerja mana yang harus kita dahulukan gitu. Jadi gini nih, coba ya. Jadi kita tuh bisa menggunakan kombinasi. Jadi kan dari penjelasan tadi kombinasi itu ada dua, kombinasi dan juga permutasi. Untuk langkah awalnya kita tuh bisa pakai kombinasi. Rumusnya tadi kan kombinasi n, r dengan n faktorial ke n min r faktorial dibandingkan dengan n faktorial, di mana n-nya itu kan semua tugas yang ada. Terus r-nya itu tugas-tugas yang kamu pilih. Nah, tugas kalian tadi kan ada 5 ya. Di situ kita dengan kombinasi ini bisa mengelompokkan tugas tersebut menjadi 2 kelompok. Misal dijadikan 2 kelompok. Satu kelompok tugas yang mendesak, satu kelompok lagi tugas yang kurang mendesak. Misal tugas yang dipilih untuk masuk ke kelompok mendesak. Dari 5 tugas itu kita memilih 3 kelompok untuk masuk ke kelompok yang mendesak. Nah, n-nya itu kan 5. Jadi 5 faktorial dibagi dengan 5 dikurangi r-nya itu 3 faktorial dikalikan dengan 3 faktorial. Nah, di sini kita mendapatkan 10 kemungkinan untuk memasukkan 3 tugas ke dalam kelompok yang mendesak. Begitu juga dengan kelompok yang kurang mendesak. Kan ada 3 tadi yang masuk ke mendesak. Berarti yang kurang mendesak ada 2 tugas yang masuk ke dalam kelompok itu. Nah, terus kita udah dapat nih 2 kelompok dengan anggota 3 dan juga 2. Dari situ kita bisa menggunakan permutasi. Gimana tuh Fit caranya buat permutasi? Nah, jadi kalau pakai permutasi, kan tadi diketahui itu n sama dengan 3 itu adalah tugas mendesak, dan n sama dengan 2 itu adalah tugas yang kurang mendesak. Maka kita pakai permutasi di mana rumus permutasi adalah n faktorial per n dikurangi r faktorial. Tadi diketahui n sama dengan 3, maka 3 faktorial per 3 yang dikurangi banyaknya pilihan. Ini kan ada 3 per faktorial. Jadi 3 faktorial per 3 dikurangi 3 faktorial itu adalah 0 faktorial. 0 faktorial itu adalah 1. Jadi 3 faktorial itu kan sama dengan 6. Maka 6 1 sama dengan 6. Nah, untuk cara yang kedua, n sama dengan 2, tugas yang kurang mendesak. Kita pakai kayak gini, sama aja. N faktorial per n dikurangi r faktorial dulu. Terus masukkan 2 faktorial per 2 dikurangi 2 faktorial sama 2 faktorial per 0 faktorial. Jadi 2 dikali 2 per jadi ini 2 kali 1 kan 2 faktorial. Jadi dibagi 1, hasilnya tuh sama dengan 2 gitu. Jadi ambilkan aja tuh 6 ditambah 2 berarti ada 8 cara. Nah, dari 8 kemungkinan itu kalian bisa menentukan mana yang harus kalian gunakan, mana yang harus kalian pilih untuk menentukan tugas kalian. Caranya seperti apa? Selain itu kalian juga bisa pakai kolom. Pakai kolom itu nantinya kalian misal kalian list tugas kalian yang ada 5 itu. Dari 5 itu kalian bisa memberikan skor atau nilai dalam tugas-tugas tersebut. Misalnya di deadline, di kategori deadline, semakin dekat deadline-nya maka skornya semakin besar. Juga bisa selain kategori deadline kalian bisa dengan tingkat kesulitan. Semakin sulit tugas yang kalian kerjakan itu tadi juga semakin besar nilainya. Nah, dari tugas-tugas dan nilai tersebut kalian bisa jumlahkan. Dari kelompok-kelompok dari tabel itu kita bisa menentukan mana dari 8 kemungkinan itu yang sekiranya bisa untuk menyelesaikan masalah kalian tadi, untuk mengerjakan tugas biar tugas kalian itu selesai tepat waktu. Nah gitu Sadewa kita cara nyelesain masalahnya. Gimana, udah ada pencerahan belum? Lumayan sih. Jadi kalau dari kesimpulan kalian berdua ini, kita tuh prioritasin dulu mana nih tugas yang mepet banget deadline waktunya, kemudian baru udah kita kerjain. Makasih ya udah ngasih saran dan informasinya. Jadi aku tuh nggak bingung, aku udah ada pencerahan. Oh gitu ya. Yuk kita ngerjain tugas kita bareng-bareng. Yuk.